Recording in progress. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, kami tenang bersama-Mu, Tuhan. Kami aman bersama-Mu. Haleluya, kami aman bersama-Mu, Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Kau sumber kehidupan, sumber pengharapan. Haleluya, terpujilah
Pagapailah Tuhan selamanya. Terpujilah hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya, kami persembahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau Tuhan, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, tetaplah Allah selama-lamanya. Engkau selamanya Tuhan, bagian yang terbaik bagi kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang segar Tuhan. Terima kasih kami boleh bersekutu kembali dengan firman-Mu Tuhan. Bila kiranya Roh-Mu mencerahkan kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Sempurnakanlah kami dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya.
Oke. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Oke, baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Adakah yang mau sharing? Tak ada? Atwin? Matian? Studio? Oke, baik. Dan oke, mari kita lanjutkan. Apa ini kesini perginya? Oke ya, mari kita lanjut. Dari nada suaranya ketika berbicara, engkau dapat mengerti bahwa dia berketetapan untuk melengkapi sekelompok orang ini. Jadi apa yang harus menjadi langkah pertama bagi setiap orang yang ingin dijadikan sempurna di atas segalanya? Engkau harus mengenal pekerjaan Tuhan. Dewasa ini suatu metode baru telah dimulai dalam pekerjaan Tuhan. Zaman telah berubah. Cara Tuhan bekerja pun telah berubah. Dan metode yang Tuhan gunakan untuk berfirman berbeda. Ya, ini satu satu hal penuntun gitu. Bagaimana kita mengenali cara Tuhan itu bekerja gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa metode baru sudah mulai dalam pekerjaan Tuhan karena zaman telah berubah gitu. Cara Tuhan bekerja pun telah berubah dan metode yang Tuhan gunakan untuk berfirman berbeda metodenya. Gitu ya. Saat ini bukan hanya metode pekerjaannya yang berubah, tapi zaman juga berubah. Sekarang adalah zaman kerajaan. Sekarang juga adalah zaman mengasihi Tuhan. Gitu. Ini adalah sebuah pendahuluan dari zaman kerajaan 1000 tahun. Yang juga merupakan zaman firman. Dan yang di dalamnya Tuhan menggunakan banyak cara berbicara untuk menyempurnakan manusia dan berbicara dari sudut pandang yang berbeda untuk membekali manusia. Perhatikan saudara ya. Kalau di waktu yang lalu misalnya dikatakan zaman kita telah memasuki zaman kerajaan 1000 tahun gitu ya. Atau di sisi yang lain dikatakan juga sebetulnya kerajaan 1000 tahun belum tiba gitu. Jadi itu bukan satu perkataan yang bertentangan satu dengan yang lain ya. Jadi dari situ kita mulai diajar sebetulnya gaya bicara Tuhan itu gimana sih gitu. Kita harus coba memahami sekali-sekali dari sudut pandang roh. Tidak melulu dari sudut pandang manusia gitu. Ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan aku datang segera, itu dari sudut pandang roh.
ketika ketika Tuhan mengatakan sebetulnya Elia sudah datang, ya kan? Yang dimaksud itu Yohanes. Tetapi di kemudian hari Yohanes yang murid Tuhan mengatakan di dalam pewahyuan yang dia peroleh bahwa akan bangkit juga Elia dan Musa gitu kan. Nah, jadi sepertinya kan kalau kita lihat sepertinya bertentangan gitu. Dia mengatakan aku datang segera, sementara baru digenapi 2000 tahun kemudian gitu. Setelah kedatangannya gitu. Setelah kedatangannya yang pertama gitu. Nah, jadi sama ketika dia mengatakan saatnya akan tiba dan sudah tiba kan gitu. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Beberapa kali kan dia mengatakan seperti itu kan. Percayalah kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa gitu. Lalu di sisi lain dia mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Lalu dia bilang lagi, aku dan Bapa satu. Lalu dia juga berdoa. Kalau dia mengatakan aku dan Bapa satu, lalu kepada siapa dia berdoa? Kepada Bapaknya. Lah, katanya satu mereka. Nah, jadi itu tidak bisa dipahami dari sudut pandang manusia gitu. Bagi manusia itu dia itu butuh logika gitu, harus masuk logika gitu. Logika itu maksudnya cara berpikir, tapi cara berpikir manusia gitu. Bukan cara berpikirnya Tuhan. Beda kan? Tuhan dengan manusia kan beda kan? Waktunya Tuhan dengan waktu manusia juga berbeda. Nah, dari situ kita belajar ya. Supaya kita mengerti apa arti daripada perkataan itu gitu. Oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh katanya. Pada kenyataannya kita masih sakit. Lalu dia mengatakan, sebelum kita sakit, sebelum kamu sakit, kamu sudah sembuh gitu. Gimana ceritanya gitu. Kita bergerak maju ke depan, sementara dia mengurung kita. Nah, jadi dari situ saudara mesti mulai memahami gitu. Mulai berubah sedikit cara berpikirnya gitu. Mulai, oh ada cara berpikir dari sudut pandang roh, ada dari sudut pandang manusia gitu. Jadi kalau dikatakan sebetulnya ini adalah pra kerajaan 1000 tahun gitu. Jadi istilahnya masa kerajaan itu ya sepertinya ada bagian-bagiannya. Kan kalau di dalam Alkitab kan setelah kerajaan 1000 tahun kan ada langit baru, bumi baru kan. Kenapa dikatakan 1000 tahun gitu? Seribu tahun itu kan satu masa di mana penciptaan awal kan sebetulnya umur manusia itu kan 1000 tahun gitu targetnya. Tetapi karena makin rusak, udah rusak sekali gitu, maka belum ada pada waktu itu ditulis dalam Alkitab manusia mencapai 1000 tahun, hanya 950-an tahun lah. Gitu kan? Jadi kita mulai harus mengerti apa yang dimaksud 1000 tahun. Lalu pernah dia katakan, barang siapa yang mendengarkan perkataan
anak Allah itu dikatakan dia akan hidup walaupun sudah mati. Ya kan? Berarti saudara, cara pandang kita juga terhadap orang yang mendengarkan firman, kan itu kan kalau itu kan dijelaskan orang-orang yang dalam kuburan akan dibangkitkan katanya. Memang terjadi di masa itu. Lalu dinubuatkan orang-orang yang mati akan duluan bangkit katanya. Nah, jadi tentu saudara, kita harus mulai, karena kita sudah dibawa kepada zaman yang baru, cara berpikir kita itu pun harus mulai berubah gitu. Apa yang dimaksud dia? Mulai kita selaraskan gitu. Dia sedang berbicara dari sudut pandang roh kah? Atau dari sudut pandang manusia gitu. Lalu kita sudah mulai harus mengetahui bahwa ketika dia mengatakan satu perkataan-perkataan itu, kita sudah mulai harus membuat satu hal yang kita harus ada satu pegangan gitu. Ketika misalnya dikatakan Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia gitu. Jadi kenapa ada istilah bapa dan anak gitu. Sementara dikatakan tadi, ingat ya, dikatakan Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Pencipta adalah pencipta, ciptaan adalah ciptaan gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi ketika dia mengatakan bapa dan anak, itu bukan dari perspektif manusia. Hubungan antara Yesus dan Bapa itu ketika dia memanggil Allah itu sebagai Bapaknya dan mengajar manusia berdoa atau murid-muridnya berdoa. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Di satu sisi dia bicara, bisa dia bicara dari sudut pandang manusia. Kalau kamu punya Bapa di dunia, kan itu sudut pandang gitu. Tetapi ketika dia berdoa kepada Bapaknya, nah kita mulai mesti memahami sudut pandang apa yang dia gunakan gitu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu kebenaran. Saudara mesti pegang itu. Artinya begini. Sebetulnya jadi ketika dia disebut itu Bapa, ketika dia memanggil Bapa itu Bapa, jadi bukanlah tidak ada perbedaan di antara mereka. Jadi ketika dia mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku, itu dia mengatakan dari sudut pandang dia sebagai manusia. Karena kan dia menjadi manusia kan. Kenapa dia berdoa? Karena dia harus menunjukkan kepada kita, kepada manusia, bagaimana sebetulnya manusia itu harus hidup. Kok bisa begitu? Ya memang bisa. Dia Allah. Dia mau mengajari kita.
Dia mengajari kita dengan cara menjadi sama seperti kita gitu. Makanya ketika dia berdebat itu, dia itu menurunkan derajatnya gitu. Kok bisa? Ya bisa lah, dia kan Allah gitu kan. Jadi yang sedang bersama-sama dengan manusia itu adalah Tuhan yang berinkarnasi. Kenapa dia harus dilahirkan dari manusia? Ya iyalah gitu. Untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar serius. Harus dari sejak lahir gitu. Bahkan dia harus dikandung selama 9 bulan. Jadi dia benar-benar berbeda. Jadi ketika dia dari sejak lahir gitu. Kalau Adam kan sudah langsung besar gitu. Tapi sebetulnya cara berpikir Adam itu ya sama saja. Dia harus melewati, dia harus diajar. Istilahnya sampai dia mengetahui antara yang baik dan yang jahat. Makanya Tuhan wanti-wanti dia. Jangan makan buah itu. Nanti kamu mati. Jadi sekarang Tuhan bisa menjelaskan semua itu kepada kita, saudara. Kenapa dia mengatakan begitu? Nggak ada yang perlu kita salahkan dari Adam di situ. Nggak ada. Jadi ketika Tuhan mengatakan hati Tuhan sangat pilu ketika melihat dosa semua manusia gitu. Kan pikiran kita bisa berkata, masa kan dia salah gitu? Masa kan dia bisa punya perasaan seperti itu? Ketika Musa, coba bayangkan saudara, ketika Musa menulis semua kisah itu gitu. Kan itu kan seperti ada yang menceritakan kepada dia, lalu dia tuliskan. Dia tulis saja semua kisah itu, saudara. Nggak ada yang menerangkan kepada dia. Kenapa dia bisa tulis itu, saudara? Karena dia itu juga sudah mempelajari yang namanya pendidikan gitu. Pada waktu itu saudara, Mesir sudah punya pendidikan gitu. Dia sudah diajar gitu. Jadi kenapa dia bisa menulis itu dengan baik semua gitu kan? Karena mereka itu punya pendidikan gitu. Nah, jadi saudara, kenapa dikatakan saudara? Kenapa Tuhan harus katakan begini? Tuhan di atas semua, Tuhan yang maha kuasa. Itu ada makna yang luar biasa di baliknya itu. Ada tujuannya. Jadi ketika kita menerima Tuhan yang maha kuasa, jadi itu yang membuat kita tidak akan mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini, jadi kayak misalnya kayak pendidikan, kayak segala macam, itu miliknya iblis. Nggak bisa. Karena kan Tuhan di atas semuanya. Tapi ketika Tuhan mengatakan bahwa pendidikan juga termasuk dalam sistem dunia, ada tujuannya juga. Nah, jadi kita sudah mulai agak dewasa diajar gitu ya. Sudah mulai berpikir gitu. Nah,
Apa artinya ketika dikatakan jangan kamu makan, nanti kamu mati? Nah, sebetulnya itulah yang dialami oleh manusia. Ketika mengetahui yang baik dan yang jahat, disitulah manusia mulai menuju kepada kematian. Artinya, ketika terus manusia berusaha memakan buah pengetahuan gitu, harusnya yang dia makan itu buah dari pohon kehidupan, bukan pengetahuan. Makanya yang dipancing oleh iblis itu adalah ini. Nanti pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka gitu. Beneran jadi terbuka matanya. Dia jadi menyadari kalau dia tidak ada pakaian. Mata jasmaninya terbuka, mata rohnya jadi tertutup. Hanya dengan pakai mata roh, baru dia bisa melihat dia tidak telanjang. Biasa gitu loh. Jadi ketika dia makan itu, nah dia jadi punya pengetahuan sendiri, itu maksudnya. Nah, namun dari sisi Tuhan, ketika Tuhan kan yang menceritakan semua itu kepada Musa, kan Tuhan kan? Betul nggak? Bukankah Tuhan lebih dahulu mengajari Musa? Kan yang menulis kitab itu kan siapa? Apakah Tuhan langsung menuliskan itu? Bukan. Lalu siapa Musa pada waktu itu? Musa itu manusia. Manusia biasa. Sama seperti kita. Dia beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah, atau Yesus itu. Jadi jangan saya pakai kata Tuhan Yesus. Saya pakai kata Yesus. Yesus itu adalah Tuhan yang berinkarnasi. Jadi manusia baru dia. Bukan manusia lama. Dia ciptaan yang baru. Beda ya? Ciptaan yang lama itu tidak dikatakan kalau dia itu Tuhan yang menjadi manusia. Bukan. Ciptaan lama itu, Adam yang pertama, dia adalah dikatakan manusia, makhluk hidup yang diciptakan. Sementara tentang Yesus, dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Dari situ nanti saudara akan belajar. Apa bedanya Tuhan dengan manusia? Apa bedanya Tuhan yang berinkarnasi dengan manusia yang dipakai oleh Tuhan? Musa itu adalah manusia yang dipakai oleh Tuhan. Nabi-nabi, rasul-rasul, apapun itu adalah manusia yang dipakai oleh Tuhan. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Lihat. Jadi Tuhan yang tidak dapat disentuh itu jadi dapat disentuh. Tetapi siapa yang bisa menjamah Tuhan itu sendiri? Siapa yang bisa? Hanya orang yang punya iman. Seperti perempuan yang pendarahan itu. Dia mulai berpikir.
ketika perwira, kepala perwira itu kan, dia memandang yang dihadapinya itu jauh lebih tinggi dari dia. Sehingga dia bilang, aku gak layak menerima Tuhan di rumahku. Itu betul. Padahal pada waktu itu Tuhan itu atau Yesus itu ingin datang ke rumahnya. Iya. Tapi kenapa ketika orang itu menolak dia, Tuhan tidak tersinggung? Justru Tuhan memuji. Betul kan? Apakah Sakeus layak menerima Tuhan Yesus? Lalu kenapa ketika Tuhan datang kepada dia, aku mau ke rumahmu katanya. Aku mau singgah ke rumahmu. Kenapa si Sakeus tidak merasa dirinya itu tidak layak? Padahal menurut pandangan manusia dia kan tidak layak kan? Karena dia orang berdosa. Lalu kenapa perwira tadi? Dia bilang, aku tidak layak menerima Tuhan. Lalu kenapa Tuhan tidak tersinggung? Lihat di situ ya. Saudara, Tuhan bisa mulai dengan perlahan gitu ya. Menjelaskan kepada kita. Jangan takut. Jadi ada tujuannya ketika dia mengatakan jangan takut. Itu kan firman kan. Dulu kita hanya mengerti jangan takut itu kalau kita lagi menghadapi masalah A, B, C gitu. Jangan takut. Ketika menghadapi kita musuh yang sangat besar gitu. Tenangkan hatimu. Tetapi sekarang kita mendapatkan kegunaan daripada firman itu untuk sisi yang lain. Tentang mengenal dia. Karena inti dari semuanya adalah kita boleh mengenal dia. Dengan benar. Dari situ kita akan ngerti. Nanti kita akan tahu cara kerjanya dia. Maksud daripada firmannya apa. Kita mulai perlahan mengerti. Dan kita tidak akan meraba-raba. Orang sebelum kita meraba-raba tentang sorga itu, saudara. Semua. Para pendahulu kita itu masih meraba-raba. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada kita, mengajari kita, maka para pendahulu kita juga itu mendapatkan pengajaran yang sama. Karena mereka pasti mengikuti orang-orang yang mengikuti orang-orang selanjutnya yang mengikuti Tuhan. Pasti. Kan mereka mulai sadar gitu. Sama seperti ketika dia mengatakan Abraham bersuka cita melihat hariku. Kalau dari sisi manusia Abraham berpikir, ya, kalau dari sisi manusia, makanya sama orang-orang Yahudi itu mengatakan umurmu baru belum mencapai 50 tahun. Katanya gitu. Kamu mengatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Itu dia berbicara dari sudut pandang roh. Karena kan dia Tuhan itu.
Jadi dari situ sebetulnya sekarang dia jelaskan kepada kita. Kenapa saya bisa katakan seperti tadi? Itu dari sudut pandang roh. Kenapa saya bisa mengatakan mereka itu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita? Karena sekarang pelajarannya adalah Tuhan sudah datang kedua kali. Atau zaman yang sedang kita masuki adalah zaman kedatangan Tuhan berinkarnasi kedua kali. Tentu mereka akan mencari-cari di mana dia akan menampakkan diri, melalui siapa dia menampakkan diri. Karena memang Allah itu roh. Karena mereka manusia, tetap mereka manusia, nggak berubah mereka. Artinya cara berpikir mereka seperti cara berpikir kita. Gitu ya. Oke. Jadi tentu karena firman Tuhan katakan, jadi dia akan datang kedua kali. Kan semua, jadi ketika Yesus menyebut Abraham, tentu Abraham itu, karena kan dia penasaran juga dulu. Karena Tuhan pernah berjanji, Yahweh pernah berjanji kepada dia. Keturunanmu, engkau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Sebanyak pasir di tepi pantai gitu. Saudara, itu kan akan dinantikan. Nah, lalu dia mulai melihatlah dia menjadi ini gitu. Menjadi seorang bapa gitu. Lalu dia juga mendengarkan perkataan pangkuan Abraham katanya gitu. Oh, ya betul ya. Karena kan begitu orang itu dia menjadi sudah tua gitu ya. Itu kan sebetulnya dia itu kan hanya menunggu nanti jadi setiap anak dilahirkan gitu. Maka dia itu akan ya memangkunya kan sebagai seorang kakek gitu kan. Cucunya lahir, kalau dia hidup terus gitu kan. Maka setiap cucu-cucu yang lahir kan, oh dia kan wah timang-timang gitu. Wah lahir lagi cucuku nih dari sini. Lalu nanti kalau dia cerita, lihat nih. Cucumu sudah berapa? Opung gitu kan, dia akan cerita. Dia hitung-hitung gitu. Kalau dia seorang opung yang apa ya? Yang bijaksana lah gitu. Dia kan akan perhatikan keturunannya. Makanya dikatakan dia di pangkuan Abraham. Lazarus itu di pangkuan Abraham. Itu artinya karena yang tidak sama dengan dia, yang tidak punya DNA seperti dia tidak akan anggap anak. Anak siapa lah ini kayak gini. Di antara keluarga kami gak ada yang seperti ini. Dari segi apanya gitu ya. Dari segi mungkin sopannya, dari segi pemurahnya misalnya gitu kan. Kayaknya keluarga kami gak ada yang pelit-pelit gitu. Misalnya gitu. Enggak lah ini enggak keturunan bapakku kayak gini. Nah kira-kira terjadi pemisahan di situ ya. Makanya dulu Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Jadi firman itu, jadi ketika Tuhan mengatakan aku tidak mengenal kamu, sebetulnya penghukumannya di situ gitu loh. Bukan masalah api, neraka gitu, bukan gitu.
Kenapa mereka tetap di neraka? Karena mereka tidak bertobat. Bertobat itu artinya apa? Ayo, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Oke, sekarang kamu bisa menikmati. Oke. Tapi semua yang kamu nikmati itu bukankah karena kemurahan Tuhan? Kalau kamu pikir itu karena kamu, oke. Lihatlah. Makanya saudara, semakin kita mengenal Tuhan itu, kita itu akan semakin punya watak yang sama. Itulah pikiran Kristus. Jadi saudara, dengan dia menunjukkan cara dia hidup, mengajari kita nih. Kalau kita lihat Yesus kan, bagaimana dia hidup? Biasa aja kan dia, sekalipun dia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya kan. Lalu kita ingin berusaha, punya banyak yang kita miliki di dunia ini. Bukankah itu bertentangan? Lalu, kalau sekarang dia itu membuat kita itu serba terbatas gitu. Kita misalnya terbatas, gak bisa pergi kemana-mana karena gak ada uang kita. Misalnya kayak gitu. Gak bisa beli apa-apa karena uang kita. Karena uang kita tidak ada. Apakah itu karena Tuhan tidak mengasihi kita? Justru karena Tuhan sangat mengasihi kita kan? Kalau kita pandang dari sudut pandang roh. Tapi kalau kita terus memandangnya dari sudut pandang manusia, maka itulah yang membuat kita menjadi muram. Seperti itulah caranya Tuhan melepaskan kita dari neraka. Jadi ketika seseorang itu menjadi iri dengan manusia yang lain, disitulah sebetulnya dia memasuki neraka dalam hidupnya. Ya, apalagi kalau semakin wah jauh gitu. Ketika kita mulai melihat orang-orang yang serakah. Ketika kita memperhatikan orang-orang yang rusak. Maka di situ kita akan bisa terus mengalami seperti yang Tuhan alami dulu. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan ya bagaimana orang-orang ketika di perang yang di Israel ini saudara. Coba lihat saudara, orang-orang Kristen yang mereka mencoba memahami dari sudut pandang mereka gitu. Saat ini gitu. Coba lihat mereka. Apa yang ada di pikiran mereka? Sudahlah. Habiskan saja semua Hamas itu. Kan gitu kan. Itu kan pikiran mereka kan. Apalagi ketika diperlihatkan satu penganiayaan yang luar biasa. Pembantaian gitu. Mereka belum melihat bagaimana 6 juta orang Israel saudara, kan kalau kita lihat bangsa kita kan, kalau ada yang mengatakan, saya heran kok masih ada orang yang bela Israel katanya gitu. Itu kan dari sudut pandangnya dia kan. Tapi sudut pandangnya itu apa saudara? Itu kan karena juga firman yang mereka yakini kan. Sama dengan orang Israel juga demikian.
Ditutup pasokan itu. Pasokan makanan gitu. Di ultimatum, keluar dari sini gitu. Bukankah itu saudara menjadi neraka saudara? Siang satu, lebih parah lagi. Kami akan jadikan itu menjadi kuburan kalian gitu. Kan gitu kan, media berseliweran kayak gitu mengatakan. Kalau saudara perhatikan saudara bagaimana pertikaian itu saudara. Seandainya mereka mau menerima penghakiman Tuhan. Seandainya mereka melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Disitulah nantinya segera setelah ini saudara. Kita akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Jadi siapa yang akan memasuki kerajaan 1000 tahun? Orang yang mau berdamai. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan dirinya sendiri. Mengakui ketika Tuhan singkapkan. Bukankah engkau juga manusia yang rusak? Dari mana engkau bisa membuktikan kalau engkau sadar engkau manusia rusak? Saudara, kemarin cukup lama ya saya telepon sama kakak saya yang di Tiban ya. Nah, saudara, ada satu kata yang saya ini ya, benar ini yang dia katakan gitu. Abang saya bilang sama dia, ngapain kamu terus ke gereja tapi ternyata perlakuan kamu gak perlakuan suami muka gini-gini. Padahal saudara kalau bagaimana dia melakukan ini saudara, wah luar biasa gitu. Dan saya tahu juga gitu. Ya. Nah, saudara, kenapa kamu? Jadi banyak memang habis kegiatannya lah di sana gitu. Iya, saya ke gereja adalah karena saya sadar saya itu orang berdosa katanya. Makanya saya ke gereja. Lagian supaya saya punya kekuatan untuk menghadapi kejahatanmu. Gitu loh sudah dia bilang. Supaya saya kuat. Menghadapi cacianmu. Menghadapi wah. Saya ketika lihat itu ya. Ketika ada juga ada kakak yang di Medan ngajari dia ya. Gitu saya yang di Medan. Kau Eda mesti mengampuni lah gitu. Eda kan tahu dulu gimana mamangnya ini ya permasalahan juga ya sampai selingkuh gitu. Tapi saya bisa mengampuninya karena saya dilayani oleh seorang ini gitu. Wah hebat lah ya gitu kan. Lalu kakak ini bilang, iya kamu kan cuma menghadapi itu aja kan. Tapi kan kamu kan dipelihara kan. Kamu kan dipelihara dengan dia kerja kan. Kamu gak pernah dipukul kan. Kamu gak pernah dianiaya kan. Oh iya sih enggak sih katanya. Aku kalau cuman karena yang masalah itu wah sudah kuampuni itu. Tapi dengan sekarang ini diceritakanlah semua. Waduh, minta ampun saudara. Kenali. Iya, kamu pasti belain itokmu terus katanya. Dan memang aku sama kamu itu kan karena itokmu ini kan. Kalau nggak ada itokmu ini pun mungkin kan kita pisahnya kita. Gitu saudara.
Saya ketika sampai mau 2 jam dia cerita gitu ya. Sampai saya butuh sudah. Gitu ya, saudara. Saudara, cara Tuhan itu saudara. Cara Tuhan itu ngajari kita dari berbagai macam yang kita alami saudara. Kalau memang hanya dari sudut pandang kita gitu ya. Maka saudara, kalau kita hanya dari sudut pandang manusia, kita akan ngerti di mana surga itu. Kita akan terus mencari surga gitu. Dan gak bakalan ketemu gitu. Karena cara berpikir kita yang harus dirombak. Makanya dengan firman ini saudara, dia kan mengatakan semua ini, dia perlahan-lahan saudara sedang merombak cara berpikir kita, perspektif kita, paradigma kita gitu. Kenapa saudara saya harus mengulang-ulang perkataan jangan takut Parlin? Itu adalah karena mulai ada bertambah cara pengenalan saya akan dia. Karena saya tahu kasihnya Tuhan terhadap orang yang mau bertobat. Terhadap manusia yang rusak ini yang mau lo mendengarkan dia. Yang menyadari dirinya. Yang menyadari Tuhan itu marah kepada saya. Karena apa sih gitu. Bukankah karena kasihnya? Lalu kita berpikir, iya ya gak mungkin Tuhan itu. Saya ini kan ciptaannya gitu. Kalau dia pencipta yang baik, dikatakan dia Bapa yang baik. Gak mungkin lah dia ini. Itulah cara berpikir kita. Yang baru. Makanya kalau kita punya hati seperti itu saudara. Dia akan bebas cerita sama kita. Dia akan tolong kita. Roh Kudusnya itu akan bekerja dalam kita. Menolong kita cepat nangkap. Dan dia akan katakan kepada kita, aku telah menyelamatkan kamu. Aku sedang menyempurnakan kamu. Dan aku akan terus menyempurnakanmu. Kamu akan lepas semua dari segala ikatan dunia ini gitu. Itu janjinya. Udah, jangan pakai kekuatanmu. Jadi walaupun nampaknya saudara, walaupun nampaknya kita nggak selalu melihat perbuatan-perbuatan yang nyata gitu ya. Itu bukan pertanda Tuhan tidak bekerja. Apa yang membuat kita itu nggak melihat? Itu karena kita itu tidak mencari kebenaran gitu. Itu karena kita pasif, tidak aktif. Seandainya kita aktif, maka Tuhan akan terus menunjukkan kepada kita pekerjaannya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari situ. Kan gitu kan? Itu kan firman Tuhan kan? Dan pekerjaan yang lebih besar saudara adalah ketika dia mendapatkan kita. Oh iya saudara. Kalau dia sudah mendapatkan kita, sudahlah. Tenanglah. Apa saja yang kita lihat? Kita lihat kekejian apapun saudara. Hati Tuhan kenapa dia bisa tenang? Kenapa dia bisa nggak langsung membalas?
Apakah dia tutup matanya? Segala sesuatu itu adil, saudara. Kita nggak tahu aja, saudara. Kita tidak tahu aja, saudara, apa yang dilakukan orang tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Kita nggak tahu aja apa yang terjadi. Kenapa sampai mereka mengalami kematian sampai yang 6 juta itu misalnya gitu. Apa yang membuat itu? Ada sebab. Penyebabnya itu ada gitu. Makanya dia bisa menahan. Tapi pada nantinya akan ketahuan nanti. Siapa sebetulnya yang benar-benar keturunan Abraham. Melalui seleksi itu, saudara. Pada akhirnya Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka. Disitulah terjadi di mana mereka itu meratap. Kenapa kami enggak dari dulu? Kenapa nenek moyang kami menolak Mesias? Kenapa kami keras kepala? Kenapa kami tidak mau menerima? Disitulah mereka menangisi, saudara. Yang mereka tikam dulu 2000 tahun yang lalu, saudara. Ketika mereka menjadi kebencian bagi seluruh bangsa. Iya. Harusnya mereka sadar. Iya, tidak ada semua yang secara kebetulan terjadi, saudara. Jadi ketika kita bisa melihat itu semua, saudara. Ketika kita bisa melihat, wah, Tuhan mulai menunjukkan siapa aslinya. Kalau saudara nggak tinggal dalam Tuhan, kadang jengkel rasanya. Atau kadang saudara jadi nyerah gitu. Orang sudah senang, ditolak katanya, batas umur katanya gitu. Tahu nggak saudara? Udah ditolak, dipakai cara lain. Itu orang itu sampai kayak gini saudara. Kok licik kali orang ini gitu. Memang nggak bisa melalui batas untuk wakil itu ya harus 40 tahun gitu. Sementara masih 35 tahun kan dia, 36 tahun gitu. Nggak bisa kan? Tapi ada celah yang lain untuk tetap bisa menjadi cawapres gitu. Atau capres mungkin. Aduh. Ketika saya lihat itu, memang ya licik ya. Tapi oke, tenang saja. Kalau kita nyerah, maka kita nggak melihat bagaimana Tuhan menampakkan diri. Tapi kalau kita memandang Tuhan gitu, kita tenangkan hati kita, maka penghakiman langsung terjadi. Gitu loh saudara. Tuhan itu cepat kerjanya sebetulnya. Jadi tergantung di mana? Tergantung di Tuhan, iya. Tetapi kalau tidak ada orang, kalau tidak ada satu orang di kota itu gitu. Kalau tidak ada satu orang benar di sana, maka Tuhan menghancurkan kota itu. Tapi kalau ada satu orang benar, nah orang benar inilah yang sekarang didefinisikan Tuhan. Apa sih orang benar? Itu orang yang didapatkan oleh Tuhan. Saudara, ketika di Sodom dan Gomora itu, kan yang diselamatkan kan keluarganya Lot, gitu kan? Oke. Saudara, menurut Tuhan itulah orang benar gitu. Tetapi apakah menurut pandangan kita mereka orang benar? Lalu kenapa dia disebut orang benar? Nah itu kan satu ini. Dari situ saudara harusnya
logika kita itu terbuka gitu. Maksudnya udah rubah dulu cara itu. Jangan terus dari sudut pandangmu. Karena kamu sudah punya sudut pandang dari pengajaran turun-temurun. Itu sudah menjadi seperti paradigma, cara berpikir. Itu yang diruntuhkan oleh Tuhan dengan dia datang menjadi manusia. Makanya dia bilang semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Kan gitu kan? Mencuri kepada dirinya sendiri gitu loh. Jadi dalam hal itu saudara nabi-nabi iya mencuri kepada diri mereka sendiri. Semua kok lihat aja gitu. Makanya benarkan perkataan Tuhan itu. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri. Lalu saya pikir, apakah si ini pencuri juga? Ini iya juga ya ketika dengar kata, oh iya ya itu maksudnya ya. Karena mencuri kepada dirinya sendiri. Tuhan tidak begitu gitu. Aku itu memberikan hidup. Memberikan wawasan gitu loh. Ini loh. Memberikan pencerahan. Dan supaya kamu, pencerahanmu itu makin cerah. Itulah Tuhan saudara yang mengajari kita. Dari situlah tandanya kita itu boleh menyadari dan teguh hati kita kalau Tuhan sudah ada di antara kita. Dari situ. Jadi saudara nggak takut ketika menghadapi siapapun gitu. Iya, ngapain saudara takut? Saudara kan bebas cerita sama orang. Bukti apakah engkau sudah berjumpa dengan Tuhan itu. Bukti setiap hari engkau berjumpa dengan Tuhan itu. Dari situ saudara. Tapi segera engkau sadar. Engkau harus menyembah Tuhan. Karena engkau adalah ciptaan. Seperti itulah Yesus hidup. Artinya harus seperti itulah kita itu hidup. Itulah tujuan inkarnasi Tuhan gitu loh. Makanya saudara, Yesus itu gak tersinggung ketika diludahi gitu. Masa Tuhan itu sendiri diludahi? Cobalah lihat. Makanya kenapa Tuhan katakan, akulah perisaimu. Waduh. Perisai loh yang pertama kali itu mendapatkan itu loh, serangan loh. Ketika datang panas, siapa yang kena? Perisai kan? Bayangin tuh. Waduh. Kalau kita berpikir, ih Tuhan. Tapi apakah kita bisa rubah itu firman? Oh enggak lah Tuhan, akulah yang jadi perisaimu gitu. Kamu jadi perisaiku gitu. Kamu kuat gitu. Ya enggak bisa lah kita menghadapi semua itu gitu. Setiap hal yang harus ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepada dia. Cobalah saudara. Apalagi yang mau kita bilang? Selain kita tutup mulut saudara. Jadi kalau kita bicara atas nama Tuhan, bukankah kita butuh anugerah yang luar biasa? Bukankah benar Tuhan itu harus perisai kita? Harus perisai saya? Kalau Tuhan gak jadi perisai saya, mana mungkin saya bisa berbicara kepada saudara? Gak mungkin. Karena kan mana mungkin saya berani bicara? Mana mungkin saya bisa berani menyatakan rahasia? Lalu yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menyampaikan perkataan Tuhan? Pikirlah coba. Saudara mau? Makanya ketika si Yohanes dan Yakobus ingin duduk sebelah kiri dan sebelah kanan gitu, kamu gak tahu apa yang kamu minta. Karena memang pada waktu itu Tuhan tahu pikiran mereka.
Karena mereka masih hanya bangga dengan wah mereka bisa lakukan apa saja dalam nama Tuhan gitu. Bukan itu loh intinya. Kamu masih punya roh antikris, kamu gak tahu. Karena kamu belum mengerti apa pikiran Kristus gitu. Belum tahu. Tapi karena mereka jauh gitu, udahlah. Memang kamu akan minum cawan yang harus aku minum. Tapi mengenai sebelah kiri, sebelah kanan, itu hanya Bapakku. Itu dari sudut pandang manusia dia bicara. Ketika dia bicara seperti itu, jadi saudara, ketika kita berbicara, ketika Tuhan bisa berbicara, mengajari kita sejelas ini, itu karena Tuhan itu sendiri. Makanya semua kita dalam hal ini, ketika kita mendengarkan perkataan siapapun dia, mau Tuhan yang maha kuasa pun dia, dipilihnya. Dari mana kita tahu kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Dari mana kita tahu? Dari mana saya tahu? Kalau saya mengucapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dari mana saya bisa yakin? Dari mana? Kita melihat watak Tuhan enggak? Kita melihat watak kita berubah enggak? Hanya kita yang tahu kan. Jadi ini sangat spesial sekali kan kita kan. Maksudnya itu sangat, mungkinkah kita itu jadi munafik? Dari sudut pandang kerusakan, kita semua memang munafik. Tapi kalau kita mau menerima Tuhan, disitulah kemunafikan kita disingkapkan. Disitulah sembari ketika kita bicara, tapi roh kita itu sujud, saudara. Iya. Dari situlah kita akan mengetahui. Itulah yang membuat, saudara, Yesus itu, dia harus terus berdoa kepada Bapaknya. Jadi yang berdoa itu adalah wujud inkarnasinya menjadi manusia. Kepada siapa dia berdoa? Kepada roh. Kepada siapa Tuhan itu tunduk? Bukankah kepada firman-Nya? Amin, saudara? Iya kan? Oh, dia gak bisa sembarang menghukum seseorang, gak bisa. Karena dia punya firman. Dia punya aturan. Kalau enggak, saudara, kita gak akan lihat. Kita gak akan kenali Allah itu. Tapi dari cara dia bertindak, coba saudara lihat. Bagaimana dia memerintah bangsa-bangsa. Lihat, semuanya. Dari situ akan saudara tahu. Bagaimana sampai kepada pemerintahan paling kecil. Iya, saudara. Nanti malah kita lanjutin ya. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau terus mengajari kami. Dan kami terus mau belajar di kaki-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan